Mahfud MD kelihatan sifat aslinya, ya menyinggung mengolok-olok Gibran, Kaesang dan Mulyono tanpa ada sedikit pun rasa ewuh pakewuh. Meskipun dia adalah pernah menjadi orang dekat Jokowi dan pernah menjadi Menko Polhukam, orang kepercayaan Joko Widodo. Terang-terangan Mahfud MD mengatakan Mulyono. Mahfud. Dari demokrasi, belakangan Bapak mengatakan saya tidak percaya lagi pada Pak Jokowi. Iya. Sedalam itu kemarahan Anda? Iya sudah, karena ini sudah keterlaluan. Jadi begitu waktu Gibran sudah diputus, dia oleh MK diputus boleh calon gitu ya. Kemudian saya katakan karena ini putusan peradilan kan harus diikuti. Putusan pengadilan itu meskipun salah kan harus diikuti kan. Ya MK sudah mutus, sudah diikuti. Yeah. Tapi itu jelas salah. Karena apa kemudian MK memutuskan pencalonan Gibran itu pelanggaran etik yang berat, bukan hanya pelanggaran etik berat, sehingga Hakim Anwar Usman itu karena membiarkan MK dimasuki orang lain, gitu, dimasuki kekuatan lain, dipecat diberhentikan sebagai ketua. Nah, tapi keterpilihan Gibran itu, kebolehan Gibran ini kan tidak bisa diganggu gugat. Kalau enggak, kalau hanya karena MK lalu Gibran batal, kan kacau kan agenda pemilu. Saya biarin, saya bicara dulu secara halus kita ikuti, tapi agennya salah gitu. Habis begitu saya nunggu juga kan, nunggu keputusan MK terakhir tentang siapa yang menang, siapa yang kalah. Begitu diumumkan kita kalah, saya sendiri wah ini udah nggak bisa gitu dalam hati ya. Tapi konstituen minta digugat, ya saya ikuti aja dulu, ikuti dulu. Nah sudah itu saya mulai mengingatkan jangan main-main dengan hukum. Kok sudah bicara biasa seperti dulunya, saya biasanya kompromi ambil jalan tengah kan. Ini supaya dimaklumi ini terjadi gini, ayo negara jalan harus gini. Ini rupanya Pak, secara politik ya, Pak Mulyono itu semakin parah mainnya. Pak Jokowi maksudnya kan? Iya. Kenapa? Kok kemudian main lagi di Mahkamah Agung? Wah. Tapi ini confirm Pak ya, bahwa itu semua desain dari... Ya diyakini secara politik. Iya kan? Gimana caranya seorang Hakim Agung memutus sesuatu yang menurut undang-undang hanya boleh dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi. Lalu menjadi konform bahwa salah keputusan Mahkamah Agung ini ketika MK memutus bahwa itu bukan urusan Anda. Ini udah benar nih undang-undang, kan menjadi konform. Bahwa itu ada permainan. Nah, siapa yang main lalu itu analisis politik kan. Betul. Dia bisa nunjuk orang begitu, tapi analisis politik itu memungkinkan karena yang paling berkepentingan di situ memang keluarga Pak Jokowi. Bahkan si Kaesang bilang, "Oh, saya siap calon." Kan gitu kan. Bahkan sebelum diberitakan pergi dengan apa namanya private jet ke Amerika itu kan dia masih mau deklarasi di Jawa Tengah. Di Jawa Tengah kan dia siap deklarasi. Nah, sebelum itu lagi dia sudah menyatakan, "Saya siap menjadi calon baik melawan Ridwan Kamil maupun melawan Anies untuk Jakarta." Oh, masih ada tuh rekamannya. Artinya dia yang berkepentingan dengan itu semua. Nah, ya itulah Mahfud MD yang terang-terangan dan belak-belakan mengatakan Mulyono keterlaluan mempermainkan hukum. Dan tentu saja masyarakat menjadi menilai dengan sifat asli daripada Mahfud MD yang sangat pendendam dan tidak punya ya rasa simpati, tidak punya rasa terima kasih kepada Presiden Joko Widodo. Bahkan dia terang-terangan menghina kata-kata Pak Jokowi, nama Pak Jokowi dengan nama Mulyono, yang mana kita ketahui Pak Jokowi sendiri tidak suka dengan olok-olokan Mulyono itu. Mahfud MD di podcastnya Bambang Wijayanto juga mengatakan rencana licik Mulyono. Tentu saja hal ini adalah merupakan hal yang sangat tak etis sebetulnya sebagai mantan menterinya Pak Joko Widodo. Akhirnya ketahuan sifat aslinya Mahfud MD. Ingin mempertahankan kekuasaan itu sudah lama dan langkah-langkahnya tidak pernah berhenti. Ya. Pertama nih, mulai dari apel kepala desa itu yang dimotor oleh menteri-menteri agar membuat pernyataan 3 periode. Ada beberapa menteri dan pimpinan partai waktu itu ikut kampanye kan, 3 periode Pak Jokowi masih diperlukan. Tapi masyarakat sipil, pejuang
demokrasi dan penegakan hukum ngelawan habis-habisan, partai politik seperti Bu Mega ngelawan, sehingga itu gagal. Sudah itu dimunculkan lagi ide, kalau tidak bisa 3 periode, diperpanjang 2 tahun atau 3 tahun kan, karena COVID itu kan mengganggu, pemerintah tidak bisa kerja. Wah, itu dilawan lagi kan. Pokoknya harus pemilu, apapun alasannya Pak Jokowi bagus atau tidak, kalau udah 2 periode habis ya habis. Itu kan pernyataan publik yang didukung juga kemudian oleh Bu Mega. Nah, itu akhirnya berhasil kan. Kita menetapkan jadwal pemilu, menetapkan peserta pemilu. Tiba-tiba muncul lagi itu pada bulan April tahun 2023 ya, ketika Partai Prima yang tidak dikenal apa-apa. Iya toh, dia sudah tidak lolos di KPU. Lalu perkara ke Bawaslu, di Bawaslu tetap tidak lolos, perkara ke PT UN, kata PT UN tidak lolos, sudah tidak ikut. Tiba-tiba April gugat perdata, kan? Ini pasti rekayasa besar, ya kan? Masa orang tidak tahu bahwa masalah pemilu kok dibawa ke pengadilan perdata? Semua orang tahu, hakimnya bodoh juga. Saya harus katakan, hakimnya ini bodoh atau pura-pura bodoh karena sesuatu. Kan tidak mungkin pemilu kok diadili perdata. Dan itu tiba-tiba kapan gugatnya? Partai Prima tuh seperti apa kekuatannya gitu, tiba-tiba menang kan. Yang isinya itu bukan hanya mengabulkan permohonan perdata, tapi meminta KPU menunda keseluruhan proses pemilu. Bayangkan udah bulan April tahun 2023. Kan konyol banget tuh. Sudah kurang 10 bulan kan pemilu waktu itu. Wah, ramai se-Indonesia gitu. Itu tahap terakhir. Sudah itu kita gagalkan juga. Oke, enggak jadi presiden. Sekarang masuk ke MK. Ya kan, alangkah berikutnya saya MK. Kalau saya enggak dapat anak saya kan gitu kira-kira. Pakai lagi setelah itu. Ribut lagi kan, ribut. Dan itu jelas melanggar konstitusi, melanggar kepantasan dan sebagainya. Tapi kan ada dalil dalam hukum itu, apa yang putuskan oleh hakim itu mengikat. Ya kan, meskipun Gibran salah, ya mengikat. Konstitusi mengatakan putusan MK final dan mengikat, meskipun itu salah kan gitu. Nah, kalau salah kok mengikat, ya hakimnya dong yang ditindak. Terbukti kan, hakimnya, ketuanya harus Ya, itulah Mahfud MD yang dengan sengaja menuduh Presiden Jokowi yang menginginkan bahwa Presiden Jokowi lah yang menginginkan 3 periode dengan menggunakan aparat desa dan sebagainya. Ini yang disampaikan oleh Pak Mahfud MD. Meskipun tuduhan bertubi-tubi dari kalangan politisi ataupun juga dari Mahfud MD, sebenarnya Pak Jokowi mengatakan tidak berminat dengan 3 periode, dan inilah pernyataannya. Saya tidak ada niat, tidak ada juga berminat menjadi presiden 3 periode. Optimis Indonesia maju. Itulah pernyataan Presiden Joko Widodo yang mengatakan bahwa tidak ada niat dan minat untuk melaju di 3 periode. Hal serupa juga disampaikan oleh Sylvester Matutina bahwa Jokowi menolak wacana 3 periode. Inilah jawabannya. 3 periode ini boleh dikatakan sama perpanjangan ini sebenarnya nggak ada, Bang. Bahkan saya pernah menggagalkan pengiriman kaos waktu tanggal 1 Juni ya 2022 atau 2021 saya lupa. Waktu itu Pak Jokowi ke kampung kelahiran saya di Ende Flores. Dan mereka kirim dari Kupang atau dari Surabaya itu kaos. Nah, itu saya tahu akhirnya teman-teman saya sih, mungkin Bang Uce atau Bang Victor Laskoda. Akhirnya saya WA Mensesnek, Pak Pratik ini kan bukti fakta ini ada yang mau kirim ini, wah langsung akhirnya disita semua tuh kaos-kaos itu. Karena menurut saya memang Pak Jokowi nggak mau gitu. Makanya setelah itu kami jadi perpanjangan masa jabatan sama 3 periode Bapak nggak mau. Hanya Bapak mau itu mau mendukung. Nah, setelah itu wacana beliau bilang yang bagus, yang tinggi itu Pak Ganjar. Jadi waktu itu sudah mulai beliau ini Pak Ganjar. Dan ya nantinya mungkin Pak Prabowo ya. Nah, jadi itu. Nah, setelah itu saya bikin ya udah Mas, nanti kita deklarasi di GBK.
Karena saya harus cari sosok yang kuat untuk membawa Indonesia ini menjadi negara yang maju. Karena apa? Takut disayangkan bahwa kita ini memiliki bonus demografi yang kalau nggak salah habisnya tahun berapa ya mulainya itu 2025 ini udah mulai itu. Nah, jadi presiden itu sebenarnya hanya pingin beliau ini bisa mendorong penggantinya, Bang, bukan 3 periode atau perpanjangan masa jabatan. Termasuk Mas Gibran. Mas Gibran itu nggak ada dalam radar sama sekali. Jadi waktu itu Pak Ganjar lah akhirnya tanggal 22 bulan 2 Februari tahun 2022 saya bersama 400 organ relawan Jokowi deklarasi setia tegak lurus Jokowi. Jadi ketika Pak Jokowi mendukung ini ya kami ke situ. Nah, jadi setelah itu yang saya bilang tadi kenapa Pak Jokowi nggak mau 3 periode dan perpanjangan, Bang? Karena setelah saya deklarasi itu, saya langsung dipanggil Bapak ke Manado. Ketemu Bapak di Manado. Habis dari Manado, Bapak nggak puas lagi panggil saya ketemu di Madura. Waktu peresmian bandara di Madura. Jadi memang Bapak ini benar-benar hanya mau supaya pengganti beliau yang bisa memajukan Indonesia. Sebenarnya itu. Bukan beliau sendiri punya hasrat untuk berkuasa atau mencalonkan anaknya, nggak ada. Jadi hanya Pak Prabowo dan Mas Ganjar, 2 orang ini aja. Kita memang dari awal mendukung sama seperti Pak Jokowi ingin agar Indonesia ini menjadi negara yang maju, bukan negara yang gagal. Itu yang kita inginkan dan kita berharap semua janji kampanye Pak Prabowo dan Mas Gibran harus ditunaikan untuk rakyat. Ya itulah relawan Presiden Joko Widodo Silverter Madudina yang menyampaikan bahwa tak ada Pak Jokowi niat untuk meminta jabatan 3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan, sehingga hal ini menjadi ya serangan balik kepada Mahfud MD yang menyatakan bahwa Pak Jokowi punya ambisi ataupun niat licik untuk memperpanjang jabatannya.